usaha kita itu penghasilannya itu ditolong oleh mereka. Kita yang kerja, mereka yang dapat untung. Itulah teman-teman mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini, matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Kang Itowe, channel motivasi, solusi, dan amburadul. Oke, untuk teman-teman semua ya, saya ingin bercerita kali ini tentang sesuatu yang ini adalah sangat mungkin ya mengerikan lah. Ya mengerikan lah menurut saya yang sudah pernah mengalami itu. Saya akan sebutkan ini adalah oknum-oknumnya ya, tapi oknum dalam artian umum, saya tidak menyebutkan nama. Ini adalah nama secara umum. Jadi praktek riba di masyarakat yang paling mencekik leher, yang paling nekek gulu. Ini yang ketiga ya nantinya yang paling mencekik ya teman-teman. Tapi saya sebutkan yang pertama dulu ya, untuk membuka otak kita, membuka wawasan kita ya teman-teman. Jadi praktek pertama ini adalah bank konvensional teman-teman. Apakah itu BRI, apa BNI, apa BTPN, apa BBB, bank tahap apalah. Intinya segala bank konvensional itu, bahkan yang syariah pun ya itu adalah riba sebenarnya teman-teman. Jadi bayangkan saja teman-teman ya, ini saya ambil contoh yang paling ringan kemarin. Bank BRI itu terkenal dengan kredit kurnya, dengan apa segala macam lah. Kemarin saudara saya mengambil pinjaman di Bank BRI dengan uang, dapat pinjamannya itu 40 juta teman-teman. Dan 40 juta ini diangsur selama 3 tahun 36 bulan. Angsurannya itu 1.650.000 teman-teman. Bayangkan saja. Jadi total semua selama 3 tahun ini 1.650.000 dikalikan 36 ini jatuhnya ya sekitar 50-an juta lah teman-teman. Jadi selama 3 tahun ini kita, orang tadi atau siapapun yang meminjam Bank BRI ini yang terkenal katanya bunganya itu paling rendah, ya memang paling rendah apalagi yang lain, itu bisa membuang duit sekitar 10 jutaan lah teman-teman. Kalian boleh dicek lagi pakai kalkulator kalian, saya tadi lupa tidak menghitungnya, tapi intinya sekitar segitulah teman-teman ya. 10 jutaan dalam waktu 3 tahun. Kita membuang duit 10 juta dalam 3 tahun. Ya memang kalau untuk modal usaha bisa maju Kang, ya tapi kan juga bisa rugi. Pertama ya dosanya lah ya, kalau kita beragama Islam dosanya dulu. Yang kedua itu kan belum tentu dengan modal 40 juta kita akan usaha kita akan maju, akan menjadi orang kaya, kan belum tentu juga. Nah ini hanya orang goblok ya yang punya duit 10 juta langsung dikasih ke orang-orang, bahkan dikasihkan kepada orang kaya kan. Berarti kan begitu. Orang yang punya bank itu kan pasti orang kaya. Yang menaruh duitnya di bank untuk deposit atau segala macam lah, apa rekening koran apa, itu kan orang kaya. Jadi kita sedekah kepada orang kaya. Nah, ini teman-teman, coba dipikir lagi, dibolak-balik lagi, bersabar dulu. Kalau pengen usaha yang modal besar ya sabar dulu, nyari dulu, ngumpulin sedikit-sedikit. Nah begitu ya teman-teman, jangan kalian mengambil jalan pintas. Nah praktek riba yang paling mencekik leher yang kedua adalah bank harian ya, bank plecit istilahnya. Ini ya ilegal lah, ini ilegal. Yang tante-tante orang titik-titik itu yang anaknya beranak, bunganya berbunga, itu yang paling banyak terjadi di masyarakat kita ya teman-teman. Itu bahkan sampai di pelosok-pelosok itu sudah ada yang namanya plecit, koperasi harian. Jadi hutang 1 juta, bayarnya itu
30 hari, seharinya 40.000, 1 juta menjadi 1.200.000 dalam 1 bulan, teman-teman. Bayangkan jika kalian berutang bolak-balik 1 tahun, 200.000 per bulan bunganya untuk mereka, itu masih ada nanti 1 juta itu tidak dapat 1 juta, itu kita hanya dapat 900.000. 50.000-nya itu untuk administrasi untuk mereka dan 50.000 lagi untuk tabungan. Nah, ini saya ngomong bolak-balik, kita akan butuh duit, butuh utangan, malah kok nabung. Ini yang tidak masuk akal menurut saya ya. Menurut kalian bisa komen-komen di bawah lah nanti. Nah, 200.000 kita bayar bunganya, teman-teman. Taruhlah yang administrasi memang duit kita untuk ngasih sedekah lah kepada mereka. 200.000 per bulan. Setahun ada 12 bulan. Taruhlah kita meminjam 10 kali ya, teman-teman. Tidak usah 12 bulan full. Misalnya 10 kali berarti 10 juta. Total 10 juta ya, teman-teman. Jadi tiap bulan kita itu memberikan bunga riba kepada mereka. Ini rentenir ini Koperasi Bank Plecit, apa itu namanya yang katanya tante apa itulah, yang cuman pakai buku itu. 200.000 dikalikan 10, total berapa, teman-teman? Kalian bisa hitung. 2 juta, teman-teman. 2 juta dalam 1 tahun. Padahal kita pinjamnya itu cuma 1 juta. Nah, dalam 1 tahun kita membuang duit 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu, teman-teman, kalau dibelikan beras itu dapat banyak. Bisa untuk makan 2 bulan mungkin. Nah, inilah mengapa kita itu, ya kebanyakan dari kita ya, apalagi pedagang kaki lima seperti teman-teman saya, seperti saya dahulu, itu tidak akan maju-maju, teman-teman, karena usaha kita itu penghasilannya itu ditolong oleh mereka. Kita yang kerja, mereka yang dapat untung. Itulah, teman-teman, mengapa ia tidak akan berhasil, suatu saat akan bangkrut jika kita terjerat dengan koperasi harian ini alias Bank Plecit ya, teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah praktek riba yang menurut saya itu paling mencekik ya, paling kejam, paling bengis, paling sadis, melebihi pembunuhan. Ini menurut saya ya, teman-teman. Ini adalah pegadaian rumahan. Kurang seru, Kang? Pegadaian rumahan. Maksud Kakang itu apa? Jadi sekarang sudah marak mungkin di mana-mana di seluruh Indonesia ya. Ya mungkin kalau tidak menyeluruh ya banyak lah, kebanyakan seperti itu. Jadi pegadaian rumahan ini itu banyak jenisnya, teman-teman. Jadi mereka menerima gadai itu barang ya, teman-teman. Ini kebanyakan yang saya sudah teliti ya. Saya kan melakukan riset itu, saya ngomong itu setelah saya tahu, setelah saya meneliti, teman-teman. Jadi omongan saya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pegadaian rumahan ini hanya menerima gadai itu barang-barang yang dijual itu bisa cepat ya, dijual itu bisa langsung laku lah, begitu, teman-teman. Bukan panci apa ketel ya, itu agak susah, apa TV susah. Biasanya mereka kalau TV itu TV yang bukan TV tabung, teman-teman, TV yang bagus, yang sudah apa namanya Android lah. Jadi pegadaian ini biasanya itu hanya 2 barang, teman-teman, motor sama HP. Nah, sistemnya kok Kakang ngomong kejam? Kok bisa kejam, Kang? Orang gadai kan kalau kita nggak bisa bayar, barangnya kan hilang, kan beres. Nah, masalahnya di sini bunganya itu sama, mencekik ya, teman-teman. Ada batasan waktunya, dan batasan waktunya itu juga mencekik, mepet. Nah, begini, teman-teman, karena ada satu kejadian, bukan satu tapi banyak kejadian seperti ini. Bahkan saya pun sudah mengalami. Mengapa saya bisa ngomong seperti ini, teman-teman? Ini ngomong saya ya. Jadi saya itu punya motor Revo, Honda Revo, teman-teman. Saya jualan bakso. Saya waktu itu hutang sana sini, ya riba lah, Bank Plecit, koperasi itu banyak sekali hutang sama tante-tante itu ya, banyak. Karena apa? Jualan saya sepi, duit saya habis untuk bayar rentenir saking banyaknya ya, teman-teman. Jadi mentok. Waktu itu saya memang
paling takut ditagih hutang ya teman-teman. Jadi saya berinisiatif untuk menggadaikan motor saya. Motor saya ini saya gadaikan. Dan perlu teman-teman tahu ya, kadang-kadang itu bunganya itu lebih besar dari koperasi harian Bank Plecit. Motor saya ditaruh, pinjam duit waktu itu 3 juta, bunganya itu per 1 juta itu 300.000. Karena saya pinjamnya 3 juta itu bunganya 900.000 per bulan teman-teman. Dan itu ada batasannya, cuma 2 bulan dikasih waktu. Jadi kalau selama 2 bulan itu kita tidak bisa menebus dengan pokoknya ya teman-teman, maka barang itu akan dianggap hilang. Itu ada perjanjiannya teman-teman, ada materainya, itu tidak sembarangan juga. Jadi kita tidak bisa menuntut juga kan ya teman-teman, apalagi kita itu orang melarat, orang kere lah. Jadi ya takut-takutnya juga ada, malah suruh nuntut kan tidak mungkin juga, orang namanya juga orang kepepet ya teman-teman. Jadi misalnya saya bulan pertama itu belum bisa menebus, itu harus dibayar bunganya teman-teman. Kalau tidak, kita akan dikejar-kejar terus. Nah 3 juta ini saya bulan pertama membayar 900.000. Jadi di bulan kedua saya harus punya duit 3.900.000 supaya motor itu kembali kepada saya. Nah, dan apa namanya ya, akibat fatalnya begini teman-teman, itu motor kan untuk usaha, jualan bakso keliling. Tanpa motor itu saya tidak bisa jualan keliling, tidak bisa usaha, dan tidak bisa menghasilkan uang. Motor itu saya gadai. Ya memang seperti itu teman-teman. Untuk kalian yang sedang tercekik melihat video saya ini ya pasti tahulah. Harus membayar bunga 900.000 dan membayar di bulan kedua ini pokok dan bunganya 3.900.000. Jadi total saya harus mengeluarkan uang itu 4.800.000 teman-teman. Saya menerima duit hanya 3 juta 2 bulan. Dalam 2 bulan bunganya 1 juta dalam 1.800.000 teman-teman. Bayangkan. Itu kan sangat mencekik sekali teman-teman. Dan pada waktu itu saya pada akhirnya ya sudahlah, buat apa. Tidak bisa menebus lagi dan motor itu pun hilang. Nah, itulah teman-teman, itu menurut saya itu pegadaian rumahan ini sangat mencekik. Ada lagi pergadaian HP teman-teman. HP juga sama kurang lebih. Itu malah waktunya itu lebih mepet lagi. Cuman dikasih waktu kita 1 bulan. Kalau 1 bulan tidak mau bayar bunga beserta pokoknya, maka duit akan hilang. Itu bunganya dihitung per minggu teman-teman. 1 jutanya itu 100.000 bunganya per minggu kadang-kadang. Ya memang kadang 2 minggu sekali, tapi kebanyakan itu per minggu 100.000, pinjaman 1 juta teman-teman. Ini yang paling mencekik. Nah, untuk kalian yang belum pernah mengalami hutang seperti ini, jangan coba-cobalah. Mau apa? Cari-cari tahu orangnya itu saya nanti butuh situ, itu jangan teman-teman. Kalian hanya cukup melihat video saya ini, sudah tutup. Jangan kalian mencari-cari tahu lagi tentang rentenir ini. Kalau kalian tahu, nanti kalian kepepet di Pak A sana, dia gadai HP, saya butuh duit, gadaikan HP ke sana. Itu jangan teman-teman. Kalian akan menjadi tukang utang nantinya. Kalau sudah pertama ngutang, seterusnya ya akan menjadi tukang utang. Itu pernah saya alami sendiri, dan untuk keluar dari itu sangat berat teman-teman. Tidak semudah membalik telapak tangan. Itu seperti ingin keluar dari genangan lumpur yang sangat luas itu teman-teman, ibaratnya seperti itulah. Jadi untuk kalian yang sudah menyaksikan sampai selesai ya sudah ya, matur nuwun, terima kasih. Komen-komennya di bawah saya tunggu. Kalau saya sempat ya saya balas, kalau tidak sempat ya tetap saya baca insya Allah ya teman-teman. Dan mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab dengan video, bisa saya jawab juga dengan komen ya. Matur nuwun, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.